Assalamualaikum anak-anak. Salam. Ya, untuk ketua kelas silakan memimpin doa sebelum belajar. Ya, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum memulai pelajaran, Bapak akan mengabsen kalian. Rizky, Hadir, Pak. Fajri, Hadir, Pak. Aldi, Hadir, Pak. Nugraha, Hadir, Pak. Akbar, Hadir, Pak. Andre. Andre sakit, Pak. Oh, Andre sakit ya? Ya. Oke. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan metode pembelajaran kita. Metode pembelajaran kita itu bernama Learn Together. Apakah anak-anak sudah pernah mendengar metode pembelajaran itu? Belum. Baiklah, Bapak akan menjelaskan metode pembelajaran ini. Ini Bapak akan membagi kelompok kecil berjumlah 2 orang. Nanti Bapak akan mengasih soal atau tugas untuk kalian diskusikan. Lalu setelah anak-anak diskusi, nanti hasil diskusinya dipaparkan ke depan untuk presentasi. Baik, Pak. Baik, Pak. Baiklah anak-anak, di sini apakah anak-anak pernah mengalami pilek atau virus? Sudah, Pak. Ya, Sudah. Kenapa? Pilek atau flu disebabkan oleh virus ya. Nah, maka dari itu anak-anak selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan sebelum makan agar kita terhindar dari virus. Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Untuk tujuan pembelajaran pertemuan pertama, di sini ada 5 ya anak-anak. Yang pertama pengertian virus, yang kedua sejarah penemuan virus, yang ketiga mengidentifikasi ciri-ciri virus, yang keempat mengidentifikasi struktur tubuh virus, yang terakhir macam-macam bentuk virus. Di sini anak-anak kita melalui model NHT yang sudah Bapak jelaskan yang awal tadi ya. Untuk membagi kelompoknya, Bapak akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama Rizky dengan Welpan, kelompok kedua Fajri dengan Aldi, kelompok ketiga Nugraha dan Akbar. Untuk materinya Bapak akan membagikan media kartu soal. Di sini nanti anak-anak mencari jawaban dan jawaban itu untuk diskusi kalian lalu memaparkan ke depan ya. Pak. Ini untuk kartu soal kelompok 1. Pak. Ini untuk kelompok 2. Ini kelompok 3. Jadi untuk materi misalnya ini masih enggak ya. Jadi satu lagi kata sama kita berapa? Di sini apa bikin katanya sama? Saya ini. Apa dia sama sama? Nanti kita yang berapa? Tapi yang sama itu ya. Jadi kamu soal terakhir. Kalau sudah silakan ke tempat kelompoknya masing-masing. Jadi mama, udah, karena agak ini deh. Jadi kelompok 3 bisa sedikit ke sini. Nah, Baiklah. Izin bertanya, Pak, boleh mencari di internet nggak, Pak? Oh ya, materinya kalian sudah punya buku dan boleh lihat di internet, boleh lihat HP ya. Baik, Pak. Baiklah, untuk anak-anak silakan berdiskusi.
Ya, untuk anak-anak, silakan perwakilan kelompok untuk memaju untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Ayo, perwakilan kelompok. Kelompok maju. Untuk kelompok 1, silakan maju. Silakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan jawabannya. Untuk soal yang pertama tadi, apa yang dimaksud dengan virus? Apa yang dimaksud dengan virus? Pengertian virus berasal dari bahasa Yunani venom yang berarti racun. Virus merupakan satu predikat yang masih diperdebatkan statusnya apakah ia termasuk makhluk hidup atau benda mati. Virus dianggap benda mati karena ia diperkirakan, sedang virus dikatakan benda hidup karena virus dapat banyak replikasi dalam tubuh inang. Untuk soal kedua, jelaskan sejarah penemuan virus. Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 yang ditemukan penyakit yang menyebabkan adanya biji-biji kuning pada daun tembakau. Penyakit tersebut kemudian dikenal dengan istilah penyakit mosaik tembakau. Beberapa ilmuwan yang terlibat dalam penemuan virus adalah menurut Aldo Meyer pada tahun 1883, Aldo Meyer seorang ilmuwan Jerman mengamati penyakit yang menyebabkan adanya biji-biji kuning pada daun tembakau. Meyer kemudian melakukan percobaan dengan menyemprotkan penderita yang dikistarkan dari tanaman tembakau yang sakit ke tanaman tembakau sehat. Untuk pertanyaan yang ketiga, sebutkan ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus dimiliki oleh virus sudah mempunyai 7 jenis. Saya akan menyebutkan 2 jenis saja. Berikut beberapa di antaranya hanya memiliki 1 jenis asam nukleat yang diimbangi atau kapsid atau sumbang protein asam nukleat ini yaitu DNA atau RNA. 2 ukurannya sama kecil yaitu antara 25 hingga 300. Untuk 1 nm sama dengan 10,9. Untuk yang keempat, jelaskan apa saja struktur virus. Struktur virus ada kepala virus berisi DNA atau RNA. Virus memiliki kepala berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Isi kepala ini dilindungi oleh kapsid yaitu selembung protein yang tersusun oleh protein. Asam nukleat ini tubuh virus adalah bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat. RNA tipe asam nukleat yang memiliki virus mengalami bentuk tubuh virus. B. Leher merupakan penghubungan antara kepala dan ekor. Leher berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat untuk ekor. C. Ekor merupakan bagian dari struktur tubuh virus yang berfungsi sebagai alat untuk menempelkan diri pada sel inang. Dan untuk soal terakhir, apa perbedaan bentuk tobacco mosaic virus dengan human immunodeficiency virus? Bentuk TMF tobacco mosaic virus berbentuk bantam dan bentuk HIV human immunodeficiency virus berbentuk bulat. Dalam Baiklah, terima kasih untuk kelompok kita. ya, Baiklah, untuk kelompok 1, silakan mempresentasikan jawabannya. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan virus? Baiklah, soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan virus? Virus berasal dari kata Yunani venom yang berarti racun. Virus merupakan suatu partikel yang masih diperdebatkan statusnya apakah ia termasuk makhluk hidup atau benda mati. Virus dianggap benda mati karena ia dapat dikristalkan. Sedangkan virus dikatakan benda hidup karena virus dapat memperbanyak diri atau replikasi dalam tubuh inang. Para ahli biologi terus mengungkapkan hakikat virus ini sehingga akhirnya partikel tersebut dikelompokkan sebagai makhluk hidup
dalam dunia tersendiri yaitu virus. Virus merupakan organisme non-seluler karena ia tidak memiliki kelengkapan seperti sitoplasma, organel, dan tidak bisa membelah diri sendiri. Baiklah, untuk soal kedua, jelaskan sejarah penemuan virus. Penemuan virus Martinus Beijering. Pada tahun 1867, Martinus Beijering, seorang ilmuwan Belanda, melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa agen penyakit pada tanaman tembakau dapat berkembang biak. Beijering menyemprotkan getah tanaman yang sudah disaring ke tanaman yang sehat. Setelah tanaman yang sehat menjadi sakit, getah tanaman tersebut digunakan untuk menginfeksi tanaman berikutnya, dan seterusnya hingga beberapa kali pemindahan. Ternyata, melalui beberapa kali pemindahan, sifat patogennya tidak berkurang. Agen tersebut juga berbeda dengan bakteri karena tidak dapat dikembangbiakan di dalam cawan Petri yang berisi nutrisi. Selain itu, juga tidak dapat diaktifkan menggunakan alkohol. Beijering kemudian menyimpulkan bahwa agen tersebut adalah partikel yang lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri. Beijering kemudian menyebutnya sebagai virus lolos saring atau Viterable virus. Baiklah, untuk soal 3, sebutkan ciri-ciri virus. Baiklah, ciri-ciri yang dimiliki oleh virus ialah yang pertama, hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Asam nukleat ini yaitu DNA atau RNA. Yang kedua, ukurannya sangat kecil yaitu antara 25 sampai 300 nanometer. Untuk 1 nanometer sama dengan 10 sampai 9 meter. Yang ketiga, tubuh virus tidak berbentuk sel sehingga virus tidak memiliki inti sel. 2 indikator, plasma dan sitoplasma. Baiklah, untuk soal 4, jelaskan apa saja struktur virus. Baiklah, struktur yang ada di tubuh virus yang pertama kepala. Kepala virus berisi DNA atau RNA. Virus dimiliki kepala berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupan. Isi kepala ini dilindungi oleh kapsid yaitu selubung protein yang tersusun oleh protein. Yang kedua, asam nukleat. Isi tubuh virus adalah bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat atau DNA atau RNA. Tipe asam nukleat yang dimiliki virus mempengaruhi bentuk tubuh virus. Virus yang asam nukleatnya berupa RNA biasanya berbentuk kubus, poliedral atau bulat. Soal kelima, apa perbedaan bentuk tobacco mosaic virus dengan human immunodeficiency virus? Baiklah, bentuk batang misalnya TMF atau tobacco mosaic virus, dan bentuk batang dengan ujung oval seperti peluru misalnya rhabdovirus. Sedangkan bentuk bulat misalnya HIV atau human immunodeficiency virus atau orthomovirus. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 1, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan virus? Baiklah, saya akan menjawab soal apa yang dimaksud dengan virus. Virus berasal dari bahasa Yunani, venom yang berarti racun. Virus merupakan suatu partikel yang masih diperdebatkan statusnya. Apakah ia termasuk makhluk hidup atau benda mati? Virus dianggap benda mati karena ia dapat dikristalkan. Sedangkan virus dikatakan benda hidup. Karena virus dapat memperbanyak diri dalam tubuh inang. Para ahli biologi terus mengungkap hakikat virus ini sehingga akhirnya partikel tersebut dikelompokkan sebagai makhluk hidup dalam dunia tersendiri yaitu virus. Virus merupakan organisme non-seluler karena ia tidak memiliki kelengkapan seperti sitoplasma, organel sel, dan tidak bisa membelah diri sendiri. Pertanyaan kedua, jelaskan sejarah penemuan virus. Saya akan menjelaskan sejarah penemuan virus menurut Dmitri Ivanovsky. Pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky, seorang ilmuwan Rusia, melakukan percobaan dengan menyaring getah tanaman tembakau.
yang sakit dengan menggunakan saringan bakteri. Selanjutnya, hasil saringan tersebut ditularkan pada tanaman tembakau yang sehat. Ternyata, tanaman tembakau yang sehat tersebut menjadi sakit. Ivan kemudian menyimpulkan bahwa penyebab penyakit pada tanaman tembakau adalah bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Baiklah, pertanyaan ketiga, sebutkan ciri-ciri virus. Baiklah, saya akan menjelaskan ciri-ciri virus. Yang pertama, virus hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau dikenal juga sebagai duadicator intraseluler obligat. Virus yang kedua, virus merupakan suatu makhluk metaorganisme merupakan suatu bentuk peralihan antara benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan dan makhluk hidup atau dapat berkembang biak. Yang ketiga, virus memiliki beberapa bentuk tubuh. Virus yaitu bulat batang, bentuk T dan silindris. Baiklah, untuk pertanyaan 4, jelaskan apa saja struktur virus. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja struktur virus-virus. Yang pertama, kepala. Kepala virus berisi DNA atau RNA. Virus memiliki kepala berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Isi kepala ini dilindungi oleh kapsid, yaitu selubung protein yang tersusun oleh protein. Bentuk kapsid sangat tergantung pada jenis virusnya. Kapsid virus bisa berbentuk bulat, polihedral, heliks, atau bentuk lain yang lebih kompleks. Kapsid tersusun atas banyak kapsomer atau subunit protein. Yang kedua, asam nuklear. Isi tubuh virus adalah bahan genetik yang merupakan salah satu tipe asam nuklear atau DNA atau RNA. Tipe asam nuklear yang dimiliki virus mempengaruhi bentuk tubuh virus. Virus yang asam nuklearnya berupa RNA biasanya berbentuk kubus, polihedral atau bulat, seperti virus HIV dan influenza berbentuk bulat dan lain-lain. Ketiga, leher. Leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Leher berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nuklear menuju ekor. Yang keempat adalah ekor. Ekor merupakan bagian dari struktur tubuh virus yang berfungsi sebagai alat untuk menempelkan diri pada sel inang melalui ekor ini. Nuklear yang disalurkan ke tubuh inang. Baiklah, pertanyaan terakhir, apa perbedaan bentuk virus tobacco mosaic dengan virus HIV? Baiklah, saya akan menjelaskan perbedaan bentuk TMV tobacco mosaic virus dengan HIV human immunodeficiency virus. Untuk TMV bentuk batang dan bentuk batang dengan ujungnya oval seperti peluru, misalnya rhabdovirus. Sedangkan di HIV bentuknya bulat dan orthomycovirus. Baiklah, terima kasih untuk pengetahuan. Silakan kembali. Baiklah anak-anak, siapa di sini yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan materi kita? Saudara, Baiklah, untuk Aldi silakan menyimpulkan materinya. baiklah, kesimpulan. Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya dapat berproduksi dalam material hidup dengan mengisolasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan selular untuk bereproduksi sendiri. Struktur dan anatomi virus model skematik. Virus berkapsid heliks atau virus mosaik tembakau. 1. Asam nuklear. 2. Kapsomer. 3. Kapsid. Virus merupakan organisme selular yang karena ukurannya sangat kecil, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Beberapa virus ada yang dapat dimanfaatkan dalam kombinasi genetika melalui terapi gen jahat yang terdapat dalam virus diubah menjadi gen lain. David Sanders berhasil menjinakkan buah virus
sekolah sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembawa game kepada saya sendiri. Itu saja Pak yang bisa saya simpulkan. Baiklah, terima kasih untuk Aldi telah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Baiklah, selesai sudah materi kita pada hari ini. Bapak akan mengapresiasikan untuk kita semua. Silakan bertepuk tangan. Untuk ketua kelas, silakan menutup dan membaca doa sebelum pulang. Ya, baiklah, untuk materi pelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai.